Hai Gen People, baik lagi di Wow What's on this week minggu ini. Ada 5 berita paling banyak dibaca di genpi.co, di antaranya kasus dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora serta Timnas Indonesia yang disebut punya kabar buruk. Ini dia Wow selengkapnya. Berita kelima, tim sus bentukan Kapolri disebut tidak menemukan keterlibatan 3 Kapolda dalam skenario Verdi Sambo dalam membunuh Brigadir J. Sebelumnya beredar kabar bahwa 3 jenderal tersebut menyusun skenario dalam membunuh Brigadir J. Kadif Humas Polri mengatakan saat ini tim sus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya fokus dengan 3 hal. Di antaranya menuntaskan berkas perkara 5 tersangka pembunuhan berencana, 7 tersangka perintangan atau obstruction of justice penyidikan kasus kematian Brigadir J hingga sidang KKEP. Dalam kasus kematian Brigadir J, tim sus telah menetapkan 5 tersangka yang diancam dengan hukuman mati. Berita keempat, pelatih ganda putra Indonesia Harry Ipe buka suara terkait komentar Kevin Sanjaya yang pernah menelponnya untuk mengalah ke Angga dan Ricky. Kala itu, Kevin Marcus berlaga pertama kali di final Super Series di India pada 2016. Jika dilihat pada ajang Yonex Sunrise India Open 2016, Kevin Marcus turut serta dengan status tanpa unggulan. Berbanding terbalik dengan Kevin Marcus, Angga Ricky justru hadir sebagai satu-satunya ganda putra Indonesia yang mendapatkan unggulan di peringkat ke-7. Penyanyi Lesti Kejora diduga menjadi korban KDRT oleh suaminya, Rizky Bilar. Kabid Humas Polda Metro Jaya buka suara terkait kasus yang kini tengah menjadi sorotan publik. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, kasus KDRT ini terjadi berawal dari isu perselingkuhan. Rizky tidak terima dituduh berselingkuh, kemudian tersulut emosi karena ditambah Lesti minta diantar pulang ke rumah orang tuanya. Menurut polisi, sang aktor mencekik leher Lesti Kejora hingga terjatuh ke lantai sampai berulang kali. Berita kedua, Timnas Indonesia disebut mendapat kabar buruk usai membungkam Curaçao. Kabar buruk tersebut disiarkan secara langsung oleh media olahraga asal Vietnam. Awalnya, media The Tau 247 mengabarkan bahwa Timnas Indonesia berhasil menciptakan kejutan dengan mengalahkan Curaçao. Namun, seketika itu Timnas Indonesia mendapat kabar buruk yang mengancam performa mereka jelang Piala AFF 2022. Kabar buruk itu terkait kondisi Asnawi Mangku Alam yang tidak diturunkan oleh Sintayong saat melawan Curaçao. Berita yang paling banyak dibaca di genpi.co, Wapres Ma'ruf Amin membeberkan awal mula dirinya yang hanya ingin menjadi ulama, namun kini akhirnya berbelok menjadi pejabat tinggi negara. Menurut Ma'ruf Amin, dirinya mengikuti jejak Kiai Haji Sahal Mahfud yang merupakan Rois Am Syuriah PBNU sekaligus Ketua MUI. Ma'ruf Amin bahkan membeberkan dirinya kemudian memilih terjun sebagai wakil presiden karena diminta langsung oleh Joko Widodo alias Jokowi untuk mendampinginya pada Pilpres 2019. Itu tadi 5 berita paling banyak dibaca di genpi.co. Baca terus genpi.co dan jangan lupa download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Pastikan kamu like, komen, dan subscribe YouTube-nya genpi.co. Genpi.co, tahu kamu banget. Dah!